Rekan semua, Alhamdulillah luar biasa. tetap semangat. Ya baik, terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya kita tidak usah terlalu formal. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga pembebasan yang saya lakukan ini adalah bermanfaat baik diri saya sendiri, terutama dan juga rekan-rekan sejawat semuanya. Amin. Teman-teman, dalam pembelajaran yang saya dapatkan baru-baru ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman. Tentu saya juga sebenarnya mungkin kita sering melakukannya. Mungkin teman-teman bertanya ya dalam hati, apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau dalam bahasa Inggris different itu berbeda ya, jadi berbeda. Tapi kita ngajarnya dalam satu kali ngajar. Jadi artinya begini, bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat bagaimana kebutuhan murid. Sering nggak ibu atau bapak bertanya, loh kok saya udah ngajar udah begini, pakai metode seperti ini, anak tidak paham terus. Pernah nggak berpikir begitu? Ya, ini kayaknya anak bodoh banget sih, udah gini gitu ya. Sudah seperti itu belum? Ya. Dan sebenarnya Bu, mungkin kita mengalami suatu hal di mana murid itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kita menerangkan, ternyata anaknya tipe kinestetik, karena anak itu ada berbagai macam tipe dari gaya belajar. Kalau dari gaya belajar, anak itu ada tiga tipe. Ada anak yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditory. Nanti kita akan coba ibu sendiri mempunyai gaya belajar seperti apa. Jadi begitu. Saya sudah memetakan itu semua kepada murid. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, artinya anak itu ketika belajar dia sambil melakukan, misalnya percobaan membuat apa sambil gerak, dia senang sambil gerak, itu yang kinestetik. Tapi ada juga anak yang hanya mendengar audio aja, mendengar kita menjelaskan langsung paham dia. Ada anak yang seperti itu. Ada juga anak yang visual, harus nonton aja, dengan nonton dia akan paham. Misalnya kita kasih gambar-gambar baru dia paham. Dan ternyata anak itu perlu dipetakan dalam pembelajarannya. Baik, untuk slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Adalah nilai anak segini tidak sesuai dengan kebutuhannya. Udah nilai lagi, ulangan lagi, suka begitu. Padahal sebenarnya anak itu anak audio, anak kinestetik atau anak visual. Kita tidak melihat seperti itu. Bagaimana cara membedakan yang seperti ini, Bu? Nih, pertama Bu, kalau kita ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pertama kita akan melakukan pemetaan dalam satu kesiapan. Ini ada banyak tesnya. Ada satu kesiapan belajar, terus minat belajar, dan juga profil murid. Anak itu tadi profil itu, ya, termasuk yang kinestetik, visual maupun yang audio. Ini ada caranya Bu. Nanti kita akan coba ya kepada ibu-ibu yang ada di sini biar bergerak. Nanti sebenarnya ibu gaya belajar seperti apa. Kalau saya sendiri ternyata saya kinestetik visual, ternyata saya. Nah sekarang kita akan coba ya kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan nih, silakan dibuka HP-nya Bu. Kita coba ibu ngerjakan di HP masing-masing. Bentar. Oh iya, belum dikirim sih. Belum terasa ya dikirimnya. Belum dikirim. Baik ya, siap. Mana nih? Saya kirim dulu di sini. Nih. Sebelum kita mulai, kita ini dulu ya. Kita speaking. Kita tepuk ya. Tepuk dulu. Nah, coba jangan dulu kerjakan, siap. Kita tepuk dulu biar semangat. Aduh, ngantuk kepala dulu, siap ya. Siap. Kalau saya bilang tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke, ada di sini. Tepuk tiga, semangat ke depan. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Ya, gitu ya, siap.
ya ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi, karena saya juga akan menerapkan tentang sosial emosional. Anak tuh juga mau bermain sambil belajar. Jadi ketika kita tidak mengabaikan anak, nanti kita akan coba ya setelah melakukan ini pembelajaran ini, pembebasan ini. Baik, yuk kita tepuk satu. Yes. Mana suaranya nih? Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Sip. Nah, ya kita coba tuh. Silakan ibu klik yang warna biru itu, kita akan coba bagaimana sebenarnya cara atau gaya pembelajaran kita sendiri seperti apa. Sudah Bu? Ada yang menemui kendala? Bebas ini kita milih. Bebas, ibu mana yang sesuai dengan kalau Bu Ani berarti ini, kalau Bu Sri ini. Saya mati. Kalau Ibu ini dan ini ya. Saya mati. Saya mati. Ini bukan. Berarti saya harus Bukan. Udah mati saya. Bukan. siap. Oh, mau mati. Bangun lagi. Ini selamanya mati. Oh, bangun lagi. Kalau dia tunjuk sama ya. Tuing, go. Pejamkan mata ibu semuanya. Pejamkan. Tarik nafas dalam-dalam. Hempaskan. Sekarang kali ini ibu pikirkan apa dan bagaimana kejadian sebelum ibu berangkat ke sekolah. Kira-kira ada nggak sesuatu hal yang membuat bahagia atau bahkan sebaliknya membuat sedih, membuat kesal? Kelar, konsentrasi. Rekan-rekan guru semua, terima kasih telah ikut bersama saya belajar, karena saya juga terus terang saja sedang belajar, kita semua sedang belajar. Belajar ini tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat.